Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Kito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ya Bang Bice masih di 88,4 Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sudah masuk di program berikutnya ya. Sembari kita nunggu saat jelang berbuka, yang mana untuk sore hari ini seperti biasa ada dialog Hikmah Ramadan. Seperti biasa juga kita ketemu dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Selamat sore, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Cek. Aman ya Ustaz ya? Aman ya? Aman, terkendali. Dan sore ini Ustadz Muhammad Setiawan mengangkat temanya mengenal ilmu falakiyah. Kalau Cek itu mungkin silakan dijelaskan dulu ini tentang tema kita sore ini Ustadz. Iya, makasih Cik Abbas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Perempat dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 Miladiah, bertepatan juga dengan tanggal 22 di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita pacak kembali bermajelis sebagaimana biasanya di setiap petangnya bersama kami insyaallah sampai akhir KG dalam acara program Dialog Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4 ini secara rutin dan secara istiqomah insyaallah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Walaupun bukannya muajahah secara langsung, majelis secara offline, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi dan kebarokahan dari ilmu itu dewe. Walaupun ini kita selenggarakan melalui elektronik via digital, baik itu melalui RRI Pro 4 digital, melalui RRI radio manual maupun melalui kanal YouTube yang sudah disiapkan oleh RRI. Insyaallah tidak mengurangi sedikit pun esensi ilmu itu dewe dan kebarokahan dari ilmu itu dewe. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah syukrulillah ala ni'amillah, maka selanjutnya marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan keberkahan salawat tersebut kage di hari kiamat kita pacak mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat di mana berada, sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita Cik Abbas, bahwasanya bagi jemaah sekalian yang nak bertaken, yang nak bertanya, yang nak berdiskusi atau nak ngasih masukan juga kepada kami, maka diaturi ke line telepon yang sudah sediakan atau nomor WhatsApp. Kage insyaallah kita layani, yang pacak dijawab, yang pacak diskusi, kalau tak pacak kita jadi ke PR kita sama-sama. Baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas suatu tema, judulnya itu kalau lah nyingok di player, mengenal ilmu falakia. Kita umat muslim di Indonesia lah khususnya, ada semacam sesuatu ilmu, sesuatu momentum yang ditunggu-tunggu dan itu terjadi selama 3 kali dalam setahun. Apa itu? Ru'yatul hilal, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulhijjah. 3 momentum ini ditayangkan di berbagai kanal media elektronik maupun cetak. Yang ini menjadi suatu yang kita tunggu dan sesuatu yang wah dan istimewa menurut kita. Dalam setiap tahun itu ada 3 momentum itu. Nah, saat ini kita sudah digapit oleh 2 momentum itu tadi di akhir Sya'ban, penentuan awal Ramadan, dan kage di akhir Ramadan penentuan awal Syawal. Dan kage sikok lagi terpisah ketika nak masuki musim bulan haji. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cabang ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketika ilmu itu tidak dipelajari dan tidak diterapkan dalam suatu kelompok komunitas umat muslim, maka berdosa kalau seluruh penduduk negeri itu. Di antara ilmu itu yaitu ilmu falak, yang hari ini akan kita bahas secara mendasar dulu. Mengenal ilmu falakia. Falak pakai kaf ya, falam kaf, bukan falam q sebagian nama surat itu, bukan. Kalau itu nama waktu yang ada di waktu pagi atau subuh. Tapi kalau falak itu adalah astronomi Islam. Artinya di situ suatu ilmu yang mengawinkan atau mengkolaborasikan antara ilmu sains yang ada di alam semesta ini, dalam hal ini astronomi, dan dari situlah bisa menarik suatu fenomenologi atau momentum yang ada kaitan dengan hukum Islam. Jadi falak itu secara sederhana itu artinya astronomi Islam, tapi kalau secara istilah itu artinya ilmu yang menggabungkan antara ilmu astronomi atau ilmu alam dan ilmu syariat itu sendiri untuk mencari momentum penentuan suatu waktu yang berhubungan dengan syariat itu dewe. Apa pembagian atau klasifikasi dari ilmu falak itu dewe? Pertama, penentuan atau pengukuran dari arah kiblat. Untuk kita umat muslim Indonesia, wilayah geografis Indonesia, saat ini arah kiblat itu lebih kurang berada di arah barat daya. Ke utara belum, barat lewat dikit. Lebih kurang 65 derajatan. Sesuai wilayah daerah masing-masing. Karena kalau derajat mungkin masih bisa sama, paling 0, sekian berbeda, tapi kalau menit dan detik itu berbeda-beda. Untuk penentuan arah kiblat. Pertama. Yang kedua, untuk penentuan awal bulan Qomariyah. Yang ketiga, untuk penentuan awal waktu sholat. Nah, awal waktu sholat ini secara syariat kemarin sudah kita jelaskan waktu di bab fikih sholat. Cak mana cara kita nyireni waktu subuh itu masuk atau belum tanpa melihat jam. Cak mana kita nyireni asar itu masuk atau belum tanpa melihat jam. Dengan menggunakan alamnya lah, menggunakan matahari dan bulan. Nah, untuk penentuan gerhana, bahkan untuk apa namanya itu kalau bahasa populernya itu penanggulangan bencana dan iklim, itu juga berhubungan dengan ilmu falak. Nah, Cik ada telepon kayaknya. Coba kita angkat dulu.
Halo, assalamualaikum. Sama siapa nih? Sama ini Simon. Oh iya, Pak Yu. Cik Simo langsung dengan Ustadz kita. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Simon. Ini Pak Ustaz, aku ini kan kadang masalah sholat Pak Ustaz. Oh iya, salah deh ya. Oke. Ini kan kalau aku nih sholat asar niatnya mah ini Pak Ustaz. Ya ini yang bagus antara dua itu asri apa asar. Oh iya. Antara dua itu Pak Ustaz. Yang bagusnya yang mana? Yang plusnya. Aku ini kalau sholli fardu asar arba'a rakaatin qiblatan ala lillahi ta'ala. Asri yang aku pakai Pak Ustaz, bukan asar. Iya. Nah, antara dua itu yang mana yang paling abdolnya Pak Ustaz? Iya. Itu aja Pak Ustaz. Yo. Ayo Pak Yu. Ya, terima kasih Pak Abbas. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Secara apa namanya itu hukum kesahan, kesohihan itu sah kalau Cek. Yang Cek baca itu karena niat intinya itu dia nak sembahyang asar bukan pada lafaznya itu tapi waktu dia Allah masuk niat nah dari situlah kesahannya aku nak sembahyang asar 4 rakaat menghadap kiblat fardukan Allah SWT jadi makmum atau jadi imam itu sah kalau tapi kalau ditanya yang mana yang paling afdol maka kita akan menggunakan kaedah secara ilmu bahasa artinya yang memenuhi kriteria kaedah sebagai ilmu nahwu dan sharaf. Nah, ketika lafaz itu sudah masuk ke dalam bentuk kalimat usolli fardal asri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adan imaman ma'muman lillahi ta'ala, maka kalimat yang paling tepat, paling pas dan paling benar itu adalah asri. Sholli fardal asri. Kalau nak dibaca, kalau nak dimatikan sholli fardal asr. Nah, ya. Jadi asar itu kalau dia terdiri dari dewe. Nah, tanpa adanya kata-kata kalimat lain maka asar jadinya asor kan asrun itu asal katanya itu masa artinya kalau terjemahkan karena masa antara siang dan malam maka sholat itu disebut asar masa jadi yang paling afdal sholli fardal asri kalau nak dimatikan kalau nak dibaca kalau nak dimatikan sholli fardal asr. Nah nama sholatnya itu asor karena ketika dia pisah kalimat itu maka menjadi asar jadi yang paling afdal dalam kalimat itu lafaz itu adalah asr. Nah, itu pertanyaan jawabannya Cek Simon. Cek Simon. Selanjutnya jemaah dimuliakan Allah. Kita balik ke cerita ilmu falak tadi. Nah, ada lagi Cek. Coba kita lanjutkan lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa nih? Siapa? Ada gitu siapa? Oh, Cek Adi, Pak Yu langsung sama Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Pak Ustaz kalau sikat gigi setelah azan subuh? Itu deh Pak Ustaz Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujiku pertanyaan tadi apa dia hukum mokel dari dia. Aku mah ini tadi banyak terkiuk oleh budak mahasiswa. Uji aku dia nang jika mokel tu. Ini Pak katanya. Membuka katanya. Oh, dia aku batal ke. Ya, dia aku kalah budak tua masuk budak muda ini hari. Nah, balik ke pertanyaan dari Cek tadi. Apa hukum gosok gigi ba'da subuh? Hukum asalnya itu mubah aja, ibahah, artinya dibolehkan. Itu hukum asalnya Nah, ketika kondisinya lagi puasa, apakah boleh? Boleh tetap jawabannya. Tidak kata yang diharamkan kecuali sikat giginya itu dari bulu babi haram kan? Atau odolnya itu dari minyak babi haram baru. Nah, maka dibolehkan. Tapi ada tapinya. Untuk ikhtiyati itu kehati-hatian, maka dikhawatirkan ini tapi yang tahu jawaban persisnya itu sebenarnya yang bersangkutan itulah sampai atau tidak banyu sama kumuran odol yang tadi ke tenggorokan rasanya sampai tenggorokan nah maka itu dibatalkan. Nah maka ketika itu dikhawatirkan untuk sampai raso dari banyu dan odolnya itu ke tenggorokan maka para ulama mengatakan berhati-hati untuk menghindari itu bukan diharamkan beda untuk menghindari itu. Tapi Pak Ustadz, aku ini yakin Pak Ustadz, tak ngatiin Pak Ustadz, rasa odol ini masuk ke dalam tenggorokan sampai ke tenggorokan, di muara-muara mulut, muara giginya lah dia ini. Kalau yakin ya tidak masalah, lajulah silakan. Jadi keyakinan itu mengalahkan dari kewaswasan. Jadi kalau kira-kira yakin, kita dewek maksudnya nanti yakin,
ketika kita gosok gigi atau berkumur dengan apapun. Sekarang kan bukan hanya gosok gigi kan, banyak kumur-kumur. iya kumur-kumur dengan produk-produk tertentu kan. Kita sekarang kan banyak kumur untuk buang bau mulut lah, untuk apa lah. Nah, apapun itu, maka hukum asalnya mubah. Tapi untuk kehati-hatian menghindari dari jangan sampai dia masuk ke tenggorokan, rasonya itu tadi mengalir ke tenggorokan. Karena kita kan tidak ada ketahuan kadang dari ujung lidah sampai ke tenggorokan, karena itu tipis ya itu itu bagian pembatasnya itu. Nah, maka dianjurkan untuk tidak melakukan itu di siang hari, artinya sebelum itu masuknya waktu subuh. Kalau bisa itu sudah dilaksanakan dan dihindari ba'da waktu subuh sampai maghrib lagi. Tapi kalau misal hakul yakin tidak sampai ke tenggorokan dan tidak sampai rasonya ke tenggorokan apapun itu, maka tidak ada masalah. Intinya keyakinan kita. Tapi kalau anak pribadi kalau anak pribadi urusan menggosok gigi itu boleh-boleh dan sah-sah. Karena kalau anak yakin barang itu memang tidak ada masuk. Karena kita itu seputaran dari situlah. Itu jawabannya, Cek. Nah, kita lanjutkan lagi cerita tadi. Jadi ilmu falak ini adalah ilmu yang pelajari tentang astronomi Islam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran kita ketika kita belajar ilmu falak ini apa? Kita bisa menyelami dari isi alam semesta ini. Saking kebesarnya alam semesta ini, saking keluasnya alam semesta ini, kita dari situlah bisa tahu betapa kecilnya kita. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Karena ada dalam riwayat dikatakan ini, bumi kita yang kita pijak ini, planet bumi ini, ketika dia berada di bandingkan dengan langit, Nabi ini ngomong 14 abad yang lalu, waktu itu belum ada teleskop sedikit pun. Tapi sekarang kita jadi saksi kebenaran yang beliau omongkan dengan adanya teknologi yang ada. Kata Nabi, bumi dengan langit itu laksana sikok koin diuntal ke tengah padang pasir. Benar, hari ini kita jingok. Bumi dengan galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini sudah sangat berapa ribu miliar kilometer. Nah, langit kata Nabi dibandingkan dengan kolam itu pena, artinya penanya Allah. Itu laksana koin diuntal ke tengah padang pasir. Tak terbayang gitu ya. Jadi galaksi-galaksi kita ini terdiri dari jutaan bahkan miliaran galaksi pula ternyata. Nah, galaksi kita ini ada yang nyebutnya galaksi Bima Sakti kan. Nah, kalau kita jingok, kalau tadi dalam angkasa, ini tadi luar angkasa. Nah, manusia cuma bisa sampai situ. Itu pun diukur pakai alat. Nah, yang terakhir ini yang tidak bisa kita ukur, dan itu Allah sebutkan jadi nama ayat yang sering kita amal ke sehari-hari. Kolam ketika dibandingkan dengan kursinya Allah, itu laksana cikok koin diuntal tengah padang pasir. Yang kalau kita baca ayat kursi itu, nah kekuasaan artinya kursi itu, kekuasaannya Allah itu laksana kolam yang bentuknya koin itu diuntal ke tengah padang pasir. Jadi tidak terbayang sebesar dan seluas apa kursi samawati wal ard wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim itu. Nah, itu pelajaran pertama, cuma yang dimuliakan Allah. Pelajaran kedua, kita belajar ilmu falak ini untuk kita memahami dan menerapkan dari syariat itu dewe. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, khususnya dalam tanggal, bulan, dan tahun. Al-Quran itu menyebut 2 kalender penanggalan yang disebut secara tekstual langsung dalam Al-Quran. Pertama namanya Syamsiyah atau matahari, peredaran matahari. Yang kedua namanya Qamariyah atau peredaran bulan. Syamsiyah atau matahari diadopsi oleh umat manusia menjadi kalender namanya Miladiyah atau Masehi, menggunakan matahari peredarannya. Pergantiannya itu tiap pukul 00.00 malam, tengah dalu jam 12 malam. Yang kedua namanya Qamariyah, tadi perhitungannya menggunakan bulan di malam hari. Nah, dalam kalender Islam dikenal dengan sebutan kalender Hijriyah karena diambil dari titik tolak hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pergantiannya itu tiap ba'da salat maghrib. Nah, ini bentar lagi masuk ke tanggal 23 Ramadan nih. Sekarang masih tanggal 22. Jemaah yang dimuliakan Allah, dua-duanya disebut oleh Al-Quran sebagai penanggalan yang umum. Walaupun ada beberapa penanggalan-penanggalan lain yang digunakan oleh umat manusia di dunia, tapi yang paling umum 2 ini.
Apa dia Pak Ustadz penanggalan lain? Aduh, penanggalan suku Maya. Penanggalan suku Maya ini unik. Dia menggabungkan keduanya dan menambah dengan adanya sikok bintang. Sebenarnya bukan bintang, itu planet Venus sebenarnya. Nah, itu dia punya penanggalan dewek, punya sistem dewek. Cak mana sistem peniniman? Nah, aku belum belajar juga. Kayak kita tanya dengan suku Maya tadi. Budak-budak suku Maya tuh ya. Nah, ada banyak penanggalan-penanggalan yang lain. Tapi yang paling umum 2 penanggalan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari 2 sistem penanggalan ini ada dinamika dan sedikit perbedaan yang cukup mendasar. Nah, coba telepon ya. Coba kita angkat dulu ya. Baru kita lanjut ke cerita 2 kalender. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus. Ngetes becaknya nih. Iya, dia nak nanya kalender tadi kan. Nah, dari 2 kalender ini, kalender yang di situ kita gunakan sebagai patokan dalam syariat Islam seluruh secara kamil dan syamil, secara lengkap dan sempurna, itu adalah kalender Hijriah atau kalender Komariah. Memang sebetulnya kalau kita nak boleh ngomong jujur, itu kan kalau ngomong bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai ke bulan 12 bulan itu, baik Masehi, Syamsiah maupun Komariah Hijriah. Sebenarnya ngapo lah Islam itu menggunakan patokan syariatnya, menggunakan penanggalan bulan, bukan menggunakan kalender matahari. Artinya menggunakan kalender Hijriah. Jawabannya singkat sebenarnya, sederhana nian. Karena yang memang benar disebut bulan itu karena dia menggunakan perhitungan bulan, itu memang cuma kalender Komariah. Yang kalender Masehi ini sebenarnya matahari. Sebenarnya kalau nak jujur secara perhitungan. Nah, peredar yang digunakan itu. Nah, itu sebabnya mengapa seluruh syariat menggunakan kalender Hijriah atau Komariah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita sebagai wong Islam yang perhitungannya juga menggunakan kalender Hijriah, hendaknya kita umat Islam dewek yang mengangkat dan menggunakan kalender Hijriah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh. Dak katik kamus, dak katik cerita ke Tino nih untuk Tino kita lanang jadi ilmu be. Dak kena do ke datang kepada kita barang itu kan. Ketika ngitung perhitungan head nifas dan istihado, hitungan harinya itu nah masuk ke jam ininya itu menggunakan kalender Hijriah, jangan menggunakan kalender Masehi. Lalu lagi kita juga walaupun cuman iya. Coba Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Yo, sama siapa nih? Ya, Abbas. Aspin. Cik Aspin, Payo, Cik Ya, Aspin. di Baja. Langsung sama Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustaz sehat selalu, Ustaz. Amin. Wa iyaka. Ini Ustaz, yang Aspin tanya kok pada saat sholat berjemaah. Ya. Tak apa dulu remat teh? Enggak apa-apa, Cik. Enggak apa-apa. Pas imam waladolin amin. Nah, itu kan kita makmum semestinya membaca Al-Fatihah, Ustaz. Benar. Nah, cuman kalau imam langsung dia tak terkejar dia masuk sholat misalnya, tak terkejar mana tadi? Tak apa-apa kita tak baca Al-Fatihah. Oh, iya. Nah, itu. Atau apa hukum kita makmum tu Al-Fatihah itu apa hukum apa wajib apa mana tadi? Iya. Nah, yang kedua boleh tak dua? Lanjut, Cik. Kalau misalnya tunanetra sama cadel itu dalam sholat itu boleh tak memimpin menjadi imam menurut hukum Islamnya bukan menurut pantas atau tidak. Oke. Iya. Kalau menurut pantas atau tidak ya mungkin kalau itu kan. Nah ini menurut hukum Islamnya boleh tak seorang tunanetra itu menjadi seorang imam? Iya. Nah sudah itu orang cadel itu Cad. Cadel itu jadi perdebatan pula karena R-nya agak berjerut kan, agak taruh nyebut R kan. Iya. Ada ngomong boleh, ada ngomong tidak. Nah itu mana Cad? Oke, iya. Nah itu mungkin itu Berat pertanyaan Asbin. Atas jawabannya Asbin ucapkan terima kasih Tad. Yo. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan pertama dulu kami jawab terkait maco surat Al-Fatihah belum terkejar dan kita akhirnya kita tuh tidak ada maco itu kan karena imam saking cepatnya tidak terkejar kita tidak maco. Ini pelajaran pertama untuk imam dulu. Nah, khususnya para dai-dai semacam kami lah seluruh dai-dai ini pelajaran untuk seluruh dai-dai atau imam masjid atau wong yang biasa diamanatkan untuk ngimami dalam salat. Pertama, tumak nina itu terapkan nian memang. Walaupun cuma seperberapa menit atau berapa detik.
artinya dari satu rukun ke rukun lainnya itu terapkan memang benar-benar tumak nina. Tumak nina itu ada jeda dikit itu, nah itu tumak nina itu maksud itu. Tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Bukan cepat, beda. Kalau cepat itu kan dia tetap tumak nina, tapi apa nama itu, masa rentang waktu itu cepat. Tapi kalau dia terburu-buru, Allahu Akbar, tuk. Nah, itu buru-buru, beda. Jadi konteksnya beda itu. Nah, tumak nina tetap kalian. Dan yang kedua, kita nih kalau dikongkon jadi imam harus punya ilmu raso. Nah, ini ilmu yang tak kata di kitab. Apa? Kita harus memahami dan paham dengan jemaah yang ada belakang kita. Tidak segala wong ni lancar maca Quran. Tidak segala wong ni hafiz Quran. Tidak segala wong ni paham dengan Al-Quran. Nah, jadi artinya kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi wong yang heterogen di belakang kita tadi, makmum ini tadi banyak macam maksud anak tuh, Nah, jadi kita njuk jeda rentang waktu yang kira-kira tepat dan pas. Jangan kelambatan gino, jangan kelamun gino. Nah, itu tugas untuk kita. Maka anak pribadi kalau apa namanya itu ngimam itu berhenti dulu dengar. Sudah waradhalin amin jemaah. Berhenti dulu dengar. Nah, baru maca ayat. Nah, ada pula kadang makmum ni kadang tak sabaran pula. Subhanallah, nah aja aku nyenyel pula wak iko. Tahu gitu nih. Harus maca ayat tuh. Nah, barulah bacakan ayat. Insyaallah tak ada terlambat kalau imamnya modelan itu. Nah, untuk makmum juga Fatihah itu adalah rukun. Rukun itu wajib. Rukun tak tegawe artinya solatnya tak sah, batal di situ. Nah, sama mana solusi Pak Ustaz? Ya ngulang lagi intinya. Nah, ketika itu tak sah dan tak terbaca dengan lengkap dari awal sampai akhir, walaupun dia cepat temponya ataupun dia bukan ringkas ya apa? Berdebis maco itu senapas dari awal sampai akhir. Tetap dia sah masuk rukun kalau dia ini. Tapi kalau dia tidak maco atau ada yang tertinggal, maka tidak sah Fatihahnya. Karena itu rukun, maka tidak sah juga sholatnya. Nah, maka para jemaah untuk menyiasati kalau ada imam yang apa namanya itu ahli balapan tadi kan. Ya, imam ahli balap kan biasanya galak ini tuh buru-buru tuh. Nah, untuk menyiasati kalau kaget kita dapat sholat imam yang ahli balap nih tadi, maka alangkah baiknya Fatihah itu, maka benar nian. Uji Nabi Fatihah itu memang benar-benar bukan sekedar hafal, tapi memang benar-benar faham dari sisi makhrajnya, dari sisi tajwidnya, dari sisi bacanya, dan dari sisi cara mewasolkan galau-galau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Atau nyambung lagi misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu sah itu. Jawabnya senapas dari awal sampai akhir. Tapi aku tadi juga senapas. Mengas. Senapas sah. Intinya jangan sampai itu tidak terbaca. Nah, ada cerita yang ini tadi yang pertanyaan pertama tadi. Jadi dulu cerita guruana dulu ada kiai di Masjid Agung, lama tahun 90-an. Kiai itu saking kemardu dan saking kesyahdu bacaannya waktu ngimam, ana lupa nama kiai lah meninggal sudah. Saking kesyahdu dan merdu bacaannya waktu ngimam, begitu sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi berzikir nama kiai itu. Adalah si kok jemaah belakang tuh neket, merani ke diri, marah kiai itu. Kiai, kami nak betaken katanya. Ngapo itu kiai itu? Kami nih katanya sholat di belakang kiai ini. Bukan aku dewe, ada uang beberapa kok juga jemaah lain. Aku ini nyampaikannya be. Teman tak berani ngomong katanya, nak bertanya dengan kiai ini. Kami nih saking kemerdu, saking kebagus bacaan Fatihah kiai tadi nih, sama bacaan ayat tadi. Kami nengeri nyimak sampai lupa baca Fatihah dalam sholat. Nah, mana hukumnya? Batal itu kiai, tidak sah sholat kamu. Itu rukun. Kamu tidak baca Fatihah. Ulang lagi kata kiai semayang itu. Nah, sejak saat itulah kiai itu ngomong dengan pengurus Masjid Agung, beliau tidak galak lagi ngimam yang sholat jahar. Njuk aku be sholat yang sir katanya itu zuhur sama asar. Nah, itulah ininya pakai kiai terdahulu beliau ketika ada problem semacam itu, beliau yang apa istilah itu narik diri, ngundurkan diri. Nah, itu cerita. Nah, pertanyaan yang kedua tadi terkait uang yang tunanetra atau uang yang cadel menjadi imam sholat dalam hal keagamaan. Jadi imam sholat itu pertama syaratnya dia ngerti dengan rukun syarat dan fikih sholat itu dewe. Artinya paham agama. Yang kedua yang paling bagus dan paling baik bacaan Al-Qur'annya. Itu yang paling utama pokok dulu, baru yang lain-lain. Nah, kalau dia walaupun dia tunanetra atau cadel, kalau ilmu agamanya bagus, fikihnya ngerti, majukan. Itu syarat pertama. Artinya boleh.
Yang kedua, kalau bacaannya Qur'annya bagus, maka majukan, tidak ketik masalah. Nah, tapi kalau ada yang kalau tunanetra kan dia tidak ketik hubungannya dengan keagamaan dan suara Nah, itu artinya ketika syaratnya memenuhi ya dia memenuhi syarat. Kalau dia wong yang cadel atau dia ada gangguan pada lisan atau mulutnya secara fisik, maka kalau dia secara keagamaan masuk ya itu bisa baik dan tidak ketik urusannya dengan yang lain. Nah, kalau bacaan Qur'annya itu kira-kira kurang baik atau kurang sempurna, tidak kata orang lain lagi, maka majulah dia. Tapi kalau ada yang lebih baik dan lebih jelas lagi yang lain dibanding dia, maka majukanlah yang lebih baik dan lebih jelas tadi. Karena dia ada keterbatasan fisik, sedangkan yang ini tadi tidak kata keterbatasan fisik. Tapi kalau ada opsi lain, kalau tidak kata, maka majukanlah dia. Nah, ini aku nak cerita juga di Masjid Agung juga. Tahun 90-an itu ada kiai namanya Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin. Beliau ini dulu ketua peribadatan di Masjid Agung. Kiai besar, ulama besar. Yang hari ini usianya 60-70 pasti ingat dengan nama kiai itu. Nah, Kiai Malik itu ketika beliau di usia-usia lah senja, lah sepuhnya, lah tuanya itu, beliau udah galak lagi ngimam sholat rawatib di Masjid Agung yang sholat jahar. Jadi sama cak kiai yang sikok tadi. Jadi ditanya wong jong kiai, ngapo kiai ini kan ketua peribadatan, ya kalau urusan ilmu tidak usah diragukan lagi. Beliau tuh bertemu dengan ulama-ulama besar zaman itu belajarnya. Sudah itu secara bacaan juga tidak usah kita ragukan lagi, banyak guru beliau yang ahli qira dan hufad. Nah, tapi di akhir-akhir beliau lah senja lah sepuh itu tidak lagi imam sholat. Ditanya wong lah, ngapo kiai, kata wong, posisi ada, kiai ilmu ada, segalanya ada, bacaan ada. Kata beliau, aku ini semenjak lah sepuh ini gigi rada lengkap lagi, lah banyak lah ada katiknya. Nah, maka kata beliau, ketika aku nyebut sebutan waladhdallin, nyebut huruf dot aku nih, itu kiai kurang sempurna kan, dot itu memang salah satu huruf gigi, huruf sin. Nah, kurang sempurna kata kiai. Yang lain banyak lebih sempurna. Maka jika aku tidak lagi imam yang sholat jahar, yang sholat sir baik. Karena huruf dot tidak sempurna. Aku itu kiai kalau bacaan yang sunat baik, bacaan doa dengan bacaan ayat beda kata masalah. Tapi ini bacaan Fatihah kata Kiai Malik. Ada huruf dotnya. Sedangkan aku tidak sempurna lagi kata beliau nyebut huruf dot itu. Karena gigi aku tidak lengkap lagi kata beliau. Nah, itu namanya ketawaduan dan kealiman yang ada pada diri beliau yang bisa menjadi pelajaran untuk kita kalau. Baik, manjurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, cerita soal sebenarnya panjang cerita sekali ilmu falak ini, dan kami kebetulan alumni satu-satunya fakultas yang ada di Palembang ini, Selatan ini mempelajari itu, karena yang lainnya banyak di Jawa dan ada lagi di UI, yaitu baik yang mempelajari astronomi atau mempelajari astronomi Islamnya, cuma di Fakultas Syariah UI dan Tata Palembang, dan saya alumni sana. Nah, dan saya juga saat ini kami juga diamanati menjadi ketua lembaga falakiyah di pengurus cabang Nahdlatul Ulama NU Kota Palembang. Nah, jemaah Allah, panjang bab itu, baik itu yang pelajaran secara tradisional, artinya secara tradisional itu dia mengukur apa namanya itu ketepatan membebaskan alam, ataupun yang modern makin sin kos tangin apa. Aku dulu jadi cik abah saya waktu sekolah SD SMP SMA bingung dulu dia aku apa dia lah bertemu sin tangin apa sin kos tangin iya mending kepala kita belajar itu nah rupanya pas kuliah mulai dengan setua itu rupanya untuk mengukur barang ini sin kos kali ini berapa ketinggian matahari berapa ketinggian bulan berapa elongasi segala macam derajat itu kan iya jika rupa itu gune barang ikan yang saya kan nah baru ngeh kan untung dulu kita tidak bimbingan ketika kan nah jadi itu yang modern, ada juga tradisional, kayak ujian dan segala macam. Panjang bab kaidah itu, tapi jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup baik, kita ngomong soal kalender tadi, maka kita kan kalender negara resmi kita, negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan kalender Masehi atau Miladiah, yang saat ini tahunnya 2026. Itu dinisbatkan kepada kelahiran ataupun kehadirannya Al-Masih, yaitu zaman Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu memang dalam sejarah lebih kurang 2000 tahunan yang lalu. Nah, dan yang kedua ada kalender Hijriah yang saat ini kita gunakan sebagai patokan dasar syariat kita, dan itu sudah berusia 1446 Hijriah. Jadi kalender Islam itu jemaah yang dimuliakan Allah, tanggal dengan bulannya itu itulah perhitungannya dari zaman bahola dulu, dari Allah ke langit bumi sampai hari ini itulah perhitungannya, perputaran peredarannya. Kalau ada perubahan berarti kiamat cek lajunya itu. Nah, tidak berubah-ubah, tapi titik patok awal tahunnya itu tahun pertama Hijriah itu adalah bentuk ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Jadi Nabi lah meninggal bahkan melewati si khalifah. Nah, kata beliau, untuk urusan administrasi perkantoran, Islam ini harus punya ciri khas, kata Sayyidina Umar. Maka harus dibuat memang benar-benar tahun punya Islam. Nah, tanggal dan bulannya kan lado, kan syariat kita menggunakan Qamariyah. Tahunnya belum ada. Nah, kata Sayyidina Umar, kita tentukan dibentuklah panitia waktu itu. Siapa-siapa yang berkompeten untuk menentukan kapan kira-kira titik tahun 1 Hijriah. Ada yang ngomong kelahiran Nabi, ada yang ngomong
diangkatnya Nabi jadi Rasul, ada yang ngomong meninggalnya Nabi, ada yang ngomong sejak Sayyidina Abu Bakar, ada yang ngomong sejak tahun ini lah Sayyidina Umar, ada yang ngomong sejak saat ini baik, ada yang ngomong dari hijrahnya Nabi. Nah, dimbeklah keputusan kolektif dari hijrahnya Nabi, maka disebut hijriyah tuh. Ialah 1447 tahun yang lalu kejadian itu. Nah, jemaah ini muliakan Allah, karena kalender hijriyah ini adalah kalender syariat kita, maka alangkah baiknya kita setiap tindak tanduk kita yang berhubungan dengan syariat khususnya dan juga berhubungan dengan sesuatu yang melekat pada kita menggunakan kalender ini. Contoh, ketika kita ada acara nganten kanak buat undangan, ketika kita ada acara syukuran dan lain sebagainya. 1 Oktober 2026 bikin dalam kurung atau garis miring atau di bawahnya 1 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Jadi gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun begitu, umur kita ini dalam 30 tahun sekali akan tua setahun. Jadi Nabi itu kan meninggalnya umur 63. Itu Hijriah. Masehinya lebih kurang 60-an. Nah, jadi per 30 tahun akan kita ini bertambah 1 tahun usia kita. Jadi kalender Hijriah itu lebih tua dibanding dengan kalender Masehi secara hitungan. Nah, dan juga kita dianjurkan untuk mengetahui karena kita urusannya dengan umur, mengetahui tanggal, bulan dan tahun dari kelahiran kita. Nah, maka ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Kaki sudah ini cek di Google, cari aplikasi konversi. Oh ya, tanggal berapa nian aku nih lahir? Bulan berapa nian? Nah, berapa umur sekarang nih? Pasti lebih tua dibanding umur yang ada. Baca anak pribadi ini lahir tanggal 4 Zulqa'dah. Jadi kira-kira 8 bulan haji, nah ulang tahun aku dalam hitungan Hijriah. Nah, itu juga digunakan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalender ini kalau bukan kita yang menggunakan, ya siapa lagi? Kalau bukan kita yang memakai, siapa lagi? Nah, maka ini penting. Itu tadi dari cara kita bikin undangan, dari cara kita ngitung umur kita, di samping yang syariat pecah penetapan waktu-waktu syariat. Dan juga ketika kita ngomong, ketika kita bicara, ketika kita nyampaikan apa-apa, alangkah baiknya juga dibarengi dengan tanggal atau kalender itu tadi. Misal di masjid sering anak omongkan, disandingkan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Pun anak juga alhamdulillah sampai saat ini boleh, kalau tidak percaya buka rekod-rekod sebelumnya. Setiap rekod anak pasti ngomong tanggal hari apa, tanggal Masehinya berapa, tanggal Hijriahnya juga berapa. Itu untuk ingat kepada kita. Kalau tidak percaya rekod lah. Nah, buka rekod yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu jadi jemaah yang muliakan Allah. Itu pelajaran besar penting kita mempelajari mufalak ini. Pertama, kita mengetahui kebesaran Allah. Yang kedua, untuk kita menguatkan dari syariat kita karena itu bagian dari syariat. Dan yang ketiga adalah menambah dari perbendaharaan khazanah keilmuan kita, karena ini fardu kifayah. Nah, kalau ilmu ini tidak katik mempelajarinya, maka kita sepelembang sesum selangat ini berdosa galau. Alhamdulillah, Kementerian Agama negara hadir dalam hal ini melalui Kementerian Agamanya, baik itu yang melakukannya melalui kabit yang ada di Departemen Agama, Kementerian Agama masing-masing, maupun melalui UIN-nya yang masih mengajarkan itu sampai hari ini, dan juga ormas-ormas Islam yang masih mempunyai lembaga-lembaga yang khusus mengkaji ini, baik NU, Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga lainnya. Maka dengan juta ini, nah jadi termasuklah aku yang menggugurnya, sombong dikit gitu, Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu kifayah itu baik kita amalkan, baik kita pelajari, tapi tidak ada kewajiban kita untuk belajarnya secara kolektif. Nah, mungkin ini sedikit materi singkat yang pacak kami sampaikan. Semoga pacak jadi ibroh dan pelajaran bagi kita, dan pacak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang baiknya ambil, kalau kira-kira ada yang buruk, yang kurang baik, jangan diambil. Kebenaran hanya milik Allah, kekhilafan pribadi hanya milik diri pribadi kami sendiri. Kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh pendengar, seluruh penanya yang sudah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun pada perbuatan kami. Dari awal sampai akhir ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami ucapkan mohon ampun dengan ucap nastaghfirullahalazim. Akhirul kalam, syukran jazakumullah ahsanul jaza. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah sama-sama untuk sore ini. Sampai jumpa besok ya. Dengan insyaallah besok. Baik Bang Cek. Demikian sudah kita ikuti Hikmah Ramadan untuk kesempatan hari ini di 12 Maret 2026 bertepatan dengan 22 Ramadan 1447 Hijriah bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, dan kali habis ini kita akan menuju ke Masjid Agung ya untuk mengikuti jelang berbuka. Tetap bersama kami di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.